Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini selesai sudah 3 hari kita saum. Dari mulai hari Ahad, Senin, Selasa. Sekarang berarti masuk malam yang keempat di bulan Ramadan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar 3 hari Ramadan kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan semampu kita diterima sebagai amal ibadah Ramadan. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, ada satu makna yang memang harus kita munculkan dalam diri kita kalau kita ingin merasakan semuanya, termasuk dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ramadan pun juga begitu. Karena kalau kita perhatikan sekarang banyak orang Ramadan terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting dengan Ramadan, tapi mereka sibuk dengan itu. Yaitu apa? Spirit Ramadan itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yaitu barang siapa yang puasa dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya spirit Ramadan adalah spirit ampunan. Seharusnya kita sibuk dengan urusan bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita saksikan banyak orang sibuk dengan urusan yang gak terlalu penting dengan Ramadan, bahkan malah bisa merusak pahala Ramadan kita. Contoh sederhana adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW berbuka puasa dengan rutop. Rutop itu kurma yang baru matang. Fa'ilam takun, jika tidak ada, maka Rasulullah SAW berbuka puasa dengan tamar. Tamarot itu kurma yang bentuknya hitam atau coklat yang bentuknya sudah nggak bulat lagi, sudah penyok-penyok, itu namanya tamar, kurma lama. Dan itu kita makan. Maka tulisannya kalau kita beli kurma di swalayan, di toko pasti tulisan tamar, tamarot. Kalau tidak ada fa'ilam takun, maka Rasulullah SAW berbuka dengan apa? Seteguk air bening. Artinya Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW tidak berpikir berbuka dengan apa dan tidak merencanakan berbuka dengan apa, tapi berbuka dengan apa yang ada. Sementara kita perhatikan keluarga kita, keluarga kaum muslim disibukkan dengan urusan yang tidak terlalu penting, itu ngurusin makanan berbuka puasa. Orang sibuk di luar berdagang, apa yang didagangkan? Halo, assalamualaikum. Makanan berbuka. Akhirnya hakikat saum yang seharusnya dia bisa mengendalikan syahwat dari makan dan minum, yang ternyata yang terjadi bukan mengendalikan syahwat makan dan minum, tapi mengumbar syahwat makan dan minum. Kita lihat aja menu berbukanya, lebih dari 3 rupa. 1 kolak, 2 kurma, 3 bala-bala, wajib etama. Iya kan? Hatta di masjid sekalipun lebih dari 5 rupa buka puasanya, betul? Sehingga jadwal antara azan dan qomat diperpanjang dulu. Kenapa? Biar habis makanan berbukanya dulu. Boleh nggak? Nggak ada larangan. Silakan aja. Cuma dalam kitabnya Sayyid Allah mengatakan bahwa orang yang berpuasa sukses adalah orang yang ketika buka, salah satu indikator bahwa saumnya sukses adalah saat berbuka adalah menyedikitkan makanan saat berbuka dan sahur. Akhirnya bulan Ramadan bulan apa? Bulan pemborosan, bukan bulan penghematan. Bulan Ramadan bukan bulan kemerkaan. Bukan bulan keberkahan tapi kemerkaan. Nah begitu juga dengan Quran. Padahal bulan Ramadan bulan apa? Syahrul Quran. Jadi apa yang menjadi spirit agar kita bisa merasakan tilawatil Quran adalah spirit iman. Sama dengan Ramadan, spirit iman. Makanya Allah memanggil, ya ayyuhalladzina
Hai orang beriman, artinya kalau bapak ibu iman yang gak disiapkan, gak akan sukses Ramadannya walaupun dia hidup bersama Ramadan. Walaupun dia punya Quran hebat sekalipun, sebagus apapun tinta emas Qurannya, kalau dia baca Quran gak dengan iman, gak akan merasakan nikmatnya baca Quran. Kan ini masalahnya. Ditambah lagi pemahaman masyarakat kita tentang iman sangat-sangat jauh dari hakikat. Saya nanya ke jamaah punten, jamaah kalau iman jamaah turun wajar tidak? Halo, assalamualaikum. Jamaah kalau iman jamaah turun wajar tidak? Makanya turun terus kan? Karena dianggap wajar kebanyakan orang. Padahal Allah memanggil, hai orang beriman. Berarti apa? Siapkan iman kita. Man shoma Ramadana imanan. Barang siapa ingin baca Quran juga dengan iman. Karena Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yaslunahu wa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Alkitab ini, Al-Quran dikirimkan, diberikan kepada orang-orang beriman sebagai kitab, dan mereka membaca sebenar-benar bacaan, dan itulah yang beriman dengan Quran. Jadi dengan iman. Dan iman itu harus kuat. Kalau lemah kebayang. Menurunkan iman wajar, makanya gampang turunnya. Menaikkan iman susah mudah. Jujur aja jawab, susah mudah. Makanya gak pernah naik. Kenapa? Dah hese. Kenapa iman kamu turun? Dah wajar. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan hakikat yang seharusnya didapatkan sebagai orang beriman. Itu apa? Spirit Ramadan dan tilawatil Quran. Coba aja kita baca, kita tanya pada diri kita. Ketika iman turun itu seringkali dianggap wajar, padahal ulama mengatakan, bahkan sahabat baginda mengatakan iman turun itu karena maksiat. Artinya kalau jamaah iman lagi turun, lagi ngapain mas? Berjamaah. Lagi maksiat kepada Allah. Maksiat itu bukan diartikan sebagai dia berzina, bukan hanya itu. Ketika dia lalai kepada Allah, tidak ingat Allah, maka dia adalah sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekarang, jamaah, orang yang bermaksiat kepada Allah wajar tidak? Halo, assalamualaikum, wajar tidak? Jadi kalau iman turun wajar tidak? Tidak, masih wajar wae ya mah euy. Tidak. Makanya iman kita harus kita perkuat. Apa tuh iman? Iman itu ternyata tidak cukup dengan ucapan, dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, enggak cukup. Datang orang Arab Badui kepada baginda mengaku beriman. Apa? Langsung Allah perintahkan baginda untuk menjawab pernyataan orang Arab Badui yang mengaku beriman dengan mengatakan kamu belum beriman. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hatimu. Wa qalatil Arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk dalam hatimu, kata baginda dalam firman Allah ini, surat Al-Hujurat ayat 14. Lalu kapan kita tahu iman itu sudah masuk dalam orang Arab Badui itu? Lanjutan ayatnya, wa in tuti'ullaha wa rasulah, jika engkau taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah enggak akan pernah mengurangi sedikit pun pahala kebaikan yang kamu kerjakan. La yalitkum min a'malikum syai'a. Dan ditutup, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya kalau kita sadar bahwa kita salah, perbaiki, taubat. Allah Maha Penyayang, insyaallah. Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu, Allah berikan peluang. Akhirnya Allah turunkan rahmat untuk merasakan nikmatnya tilawatil Quran. Nah, kalau kita nggak dipersiapkan iman kita, susah. Karena memang Al-Quran hanya diturunkan kepada orang-orang beriman. Alladzina yunfikuna alladzina yu'minuna, ya kan, mimma anzalna, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kepada orang-orang yang diberikan iman, itu kepada orang-orang yang diberikan Quran. Memang Quran itu untuk orang beriman. Kalau nggak beriman, nggak merasakan apapun dia, walaupun dia punya Quran sehebat apapun.
Bahkan disimpan di ruang kaca di rumahnya. Apa itu kitab suci? Saking sucinya nggak boleh disentuh. Disimpan di ruang kaca, digembok. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, dalam orang beriman kalau dalam hatinya tidak ada hafalan Qur'annya, bagaikan rumah tua yang kosong. Maksudnya apa? Mudah diisi oleh hantu, oleh jin. Makanya orang yang hatinya dalam Al-Quran sedikit gampang tergoda oleh syaitan, gampang berbuat maksiat. Makanya dari kecil, dari SD sampai sekarang sudah pensiun, sudah beruban, makanya juz amma nggak hafal-hafal, juz 30 so. Salatnya ngandalkan kul hudai, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafir. Paling jauh inna a'tayna. Itu ketawa. Rumaosnya. Iya. Makanya perbaiki. Kalau tidak, ya sudah. Usia kita akan selesai sudah, nggak ada lagi perbaikan, yang ada penyesalan. Makanya ujung dari umur apa? Ujung dari umur R. Umur ujungnya R. Ujung dari umur itu penyesalan. Boh yang sukses, boh yang gagal, penyesalan. Bagi yang sukses, dia menyesal. Kenapa ibadahku cuman segini? Kenapa tilawatil Qur'anku cuman segitu? Coba kalau lebih banyak, coba kalau lebih banyak, coba kalau lebih banyak. Setelah melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Apalagi yang gagal, menyesal pisan dia. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihi fasuqqa li ashabis sa'ir. Berkata orang-orang yang di neraka sa'ir, aduh seandainya dulu ketika masih hidup dunia aku mau berpikir, mau mendengarkan kata orang, mau berpikir, mau merenungkan firman-firman Allah, mungkin aku tidak akan menjadi ahli neraka sa'ir. Kata Allah, fa'tarafu bi dzambihi fasuqqa li ashabis sa'ir. Penyesalannya sudah tidak lagi berguna saat itu. Wahum yastarikhuna fiha na'mal, ya Allah keluarkan kami dari api neraka agar kami bisa beramal soleh, na'mal solihan, agar kami beramal soleh. Gairakuna na'mal, berbeda dulu ketika kami hidup di dunia paling banyak beramal salahnya, beramal lalainya. Karena apa? Wajar iman turun, hese menaikkan iman, makanya nggak berubah-ubah, begitu aja terus. Termasuk Ramadan kita, coba cek bertahun-tahun Ramadan kita, gitu-gitu kene gitu, lain kene gitu. Dan belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bertemu. Makanya kita siapkan iman kita dengan cara bismillah, kita berwudu, kemudian kita siapkan semuanya, baru kita tilawatil Quran. Dengan harapan kita berdoa pada Allah, ya Allah dapatkan aku rahmat darimu dengan tilawatil Quran ini ya Allah, sebagai nilai ibadah kepadamu ya Allah. Bismillah, baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beda kan? Beda. Dan niatkan sampai tamat selama sebulan minimal. Ini bertahun-tahun, can tamat So, bapak-bapak ibu main ke rumah saya, ke rumah Ustadz Darlis main, nunggu di ruang tamu. Saya masih di dalam, belum bertemu dengan bapak ibu di ruang tamu. Di meja tamu saya ada majalah, ada Al-Quran. Jujur, mana yang pertama dibaca oleh bapak ibu? Majalah, karena lebih menarik. Kalau teman saya ambil Quran dulu, ambil Quran taruh kolong meja, baru ngambil majalah. Lebih parah gitu betul. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena memang antara hati kita, iman kita belum mantap dengan Quran. Kalau orang yang sudah berimannya mantap terhadap Quran, dia melihat Quran dan majalah, dia akan ambil Al-Quran untuk mengulang-ulang hafalan dia. Makanya terasa beda dia tilawatil Qurannya juga. Karena rahmat Allah berkah turun padanya. Yuk jemaah, yang paling penting kita mulai sekarang. Siap? So,
Kita siapkan semuanya ketika tilawatul Quran, kita hadapkan kadap kiblat itu lebih afdol, enggak menghadap kiblat juga boleh gitu, tapi lebih afdol menghadap kiblat. Kemudian subhanallah, niatkan dalam rangka ibadah tilawatul Quran kita. Bismillah, baca. Insyaallah. Begitu juga Ramadan kita, ini kesempatan momen Ramadan karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Yuk kita perbaiki insyaallah. Yang belum hafal kita mulai nambah hafalannya. Target Ramadan mau nambah berapa ayat, mangga. Mau nambah berapa surat, mangga. Saya mau nambah satu surat aja. Apa Al-Baqarah gaya? Oh, kok jangan bilang gaya. Diucapkan amin. Anak saya sudah hafal Al-Baqarah usia SMP. Saya tes, ayo Ofa baca Al-Baqarah, dia baca Al-Baqarah. Alhamdulillah hafal. Gitu. Baca. Sudah hafal 2 juz sudah, alhamdulillah. Kenapa? Tadi dibaca terus. Nanti Allah turunkan rahmat sehingga kita akan bisa merasakan nikmatnya tilawatil Quran. Karena semua rasa nikmat itu rahmat dari Allah, minallah. Maka sebelum segala sesuatu kita mulai dengan berzikir, kita mulai dengan mengucapkan asma Allah, kita mulai meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan dari banyak aktivitas yang akan kita kerjakan sebagai nilai ibadah. Karena apapun yang kita kerjakan selama itu kebaikan, diniatkan dengan berzikir pada Allah, maka dia bernilai ibadah dan akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin disampaikan. Mudah-mudahan di hari yang ketiga ini, malam keempat ini, jamaah bisa diperbaiki semuanya, imannya, Ramadannya, sehingga Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, sehingga bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terpengaruh dengan kata-kata orang luar. Kita dengan Ramadan akan kembali ke nol. Jangan mau jadi nol. Kenapa? Enggak dapat apa-apa dan nol. Leres? Tapi kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan berkah. Itu yang kita harapkan. Jadilah hamba Allah yang disebut dengan fitrah. Makanya Idul Fitri katanya gitu. Walaupun Idul Fitri sebenarnya artinya kembali berbuka. Karena fitr itu maknanya makan atau berbuka. Makanya iftar jama'i. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Iftar, fitri. Kalau fitrah pakai tak marbuto baru itu artinya suci dan bersih. Tapi kalau fitri itu artinya berbuka atau kembali makan. Makanya sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri disunahkan apa? Makan karena Idul Fitr. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga jamaah yang ada di Masjid Nurul Jamil ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan, diampuni dosa-dosanya baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Punten jamaah tidak ikut tarawih berjamaah karena mau di tengah malam kan.